menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Salam literasi. 2021 jadi sampai tahun ini sudah pengembangan perpustakaan sudah dibuka dengan konsep ini, konsep berbasis teknologi. Perpustakaan pun nopo Bu menurut panjenengan yang tidak kami mawon. Tempat buku untuk membaca yang kita sukai lebih lagi ya. Sudah lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Arsipan dan Perpustakaan yang kami hormati bersama tim yang kami hormati Bapak Lurah, Kecamatan Baki dan Logor atau yang mewakili Bapak PDP yang hadir, yang kami hormati serta Ibu PKK dari Posyandu yang kami hormati. Kami akan menceritakan pengalaman apa yang sudah kami laksanakan di Desa Tempat. Ya. Mungkin di benak panjenengan semuanya, perpustakaan itu hal yang dipandang sebelah mata. Ya. Alah perpustakaan itu apa loh? Itu ya. Karena sekarang sudah kalah dengan HP. Ya. Bapak Ibu semuanya di sini ya, perpustakaan kami di Desa Tempat bahwasannya sudah melaksanakan dalam bentuk perpustakaan yang berbasis inklusi sosial dan berstandar nasional. Ya. Bapak Ibu semuanya langsung mawon bahwasannya di Ngemplak ini perpustakaan adalah perpustakaan ngudi ilmu. Perpustakaan Desa Ngemplak ini pertama berdiri adalah di tahun 2009. Bapak Ibu mungkin sudah bisa membayangkan perpustakaan itu sesuatu hal yang tidak menarik. Itu juga dulu dialami di desa kami. Ya. Tahun 2009 kami itu hanya mempunyai tempat atau ruang perpustakaan hanya berukuran 3x4, ya, sangat kecil dengan buku-buku yang sudah usang ya, kuno, istilahnya apa ya, retak-retak gitu ya. Kemudian kita kembangkan di tahun 2021 ya, ini pemerintah Desa Ngemplak membuat inovasi Ngemplak Cerita, yaitu Ngemplak Jelajahi Literasi untuk Kesejahteraan. Di tanggal 27 September 2021 kami merombak semuanya, baik struktur organisasi maupun pengelolaannya. Kalau dulu tahun 2009 itu dikelola PKK, ya, dalam hal ini Pokja 2, hanya dengan pengelola perpustakaan digaji per bulan hanya 100.000. Kami baca ibu-ibu hampir sama ya. Sebenarnya dasar di dalam mengeluarkan anggaran itu tertuang ya, dasar kami adalah Permendes 13 tahun 2020. Ada beberapa tujuan dan sasaran pembangunan. Kita mengambil poin yang nomor 4, yaitu pendidikan desa berkualitas. Bahwasanya pendidikan itu tidak hanya pendidikan formal, tetapi kita lebih memajukan untuk pendidikan yang non formal. Itu menjadi dasar kami ya, Bapak Ibu Kepala Desa maupun Bapak Ibu BPD, bahwasanya tidak salah untuk menganggarkan untuk kegiatan perpustakaan. Kami sudah berkonsultasi dengan dinas terkait, itu justru dianjurkan ya, bahwasanya perpustakaan ini masuk di bidang pembangunan dan itu di bidang pendidikan, yaitu tentang sarana prasarana
prasarana perpustakaan desa atau taman bacaan. Ini anggaran Desa Ngeplak yang kita keluarkan untuk perpustakaan. Tahun 2017 kita menganggarkan dari APD 10 juta, ini adalah untuk buku perpustakaan. Kemudian di tahun 2021 kita menganggarkan 51.500.000, itu dari dana desa. Kemudian di tahun 2022 ini kita menganggarkan dari dana desa 83 juta. Kita berembuk bersama dengan tokoh masyarakat, tentunya lembaga desa semuanya, baik dari unsur BPD, RT, RW, Karang Taruna, PKK semuanya. Ini diperuntukkan hanya untuk sarana prasarana, bukan pembangunan gedung. Gedung kami kecil, ada ruangan, kalau di ruangan itu ada 4 ruangan, yang kita gunakan 1 ruangan. Kemudian muncul kita tunggu ruangan berikutnya, kita jebol. Kemudian karena kok semakin kita lihat kedepannya kok semakin masyarakat sangat ada apresiasi, kita jebol lagi. Jadi menjadi 3 ruangan menjadi 1. Tentunya pemerintah desa di dalam penganggaran untuk perpustakaan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan BPD, tidak hanya aku harus bangun perpustakaan tolong disetujui, tapi kita didasari dengan visi dan misi. Visi kami adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana sumber daya manusia, kemudian meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional, kemudian mengembangkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi prinsip kami pertama itu untuk perpustakaan itu tidak hanya simpan meminjam buku, kami lebih ke kegiatan yang berbasis inklusi sosial. Ini adalah gedung kami, Perpustakaan Budi Ilmu Desa Ngeplak, tidak terlalu besar, tetapi kami berusaha di dalam ruangan itu senyaman mungkin. Jadi masyarakatnya, baik dari anak-anak, ibu-ibu maupun karang taruna, masuk di dalamnya biar betah. Ini salah satu sisi dari ruangan-ruangan kami. Setiap harinya yang berkunjung perpustakaan kami minimal 20 sampai 30 orang. Ya, setiap hari. Jam kerja pagi jam 8 sampai jam 2, tetapi bisa mengikuti permintaan warga masyarakat. Kadang sore minta dibuka, kita dibuka. Desa Ngeplak itu sudah mempunyai perpustakaan berbasis digital. Jadi sudah dilihat dengan aplikasi ini. Jadi kita sudah mempunyai untuk membaca yang tidak sempat untuk datang ke perpustakaan kami bisa melewat HP. Buku kami bukan buku pelajaran, kemudian buku lama. Kita selalu up to date. Semua buku baru. Apa yang diinginkan masyarakatnya, terutama anak-anak remaja, misalnya buku-buku Korea dan sebagainya, kita selalu update untuk pembelian buku. Jadi selalu bertambah untuk buku. Kemudian kami mempunyai 1 tenaga kerja, ini dari Karang Taruna, itu diberi SK Bapak Kepala Desa dan diberi honor. Salah satu kunci keberhasilan, bukan mutlak, salah satu itu harus ada tenaga kerja yang setiap hari di lokasi, yang ngurusin. Mungkin dari Bapak Ibu, desa itu lebih ke pembangunan fisik di Bapak Ibu. Bukti nyata ke pembangunan fisik, sama saja dengan di Desa Ngeplak juga pembangunan fisik juga jalan, tapi kita tetap menyisihkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa persentase untuk ketahanan pangan berapa, pemberdayaan masyarakat berapa, itu kami tidak terlalu mengutamakan untuk pembangunan fisik. Ini
program Muding Ilmu kami, Muding Ilmu Peduli Ibu. Ya, kita mempunyai kelas keterampilan, kelas hijab dan kecantikan, penyuluhan keluarga berencana dan penyuluhan KWT. Memanggil tutorial ataupun dari kelas instruktur itu gratis, bisa menghubungi Bapak Tunadi ya, Bapak Tunadi. Kami bekerja sama dengan Wardah di saat itu ya. Wardah ya, apa? Itu gratis, tidak membayar ya. Itu salah satu kegiatan. Ini adalah pemilihan KWT dan pembibitan lele ya. Jadi saling kesinambungan. Kami Karang Taruna dan sebagainya. Kalau kemarin kita memberikan bantuan bekerja sama ya, Karang Taruna dengan perpustakaan, dengan pemerintah desa tentunya kita memberikan bantuan bibit lele. Jadi dikelola Karang Taruna. Biar Karang Taruna itu punya kegiatan, punya kas dan belajar bertanggung jawab. Ya. Itu sudah panen berkali-kali dan alhamdulillah berkelanjutan. Tidak hanya dikasih bantuan selesai habis, tidak. Jadi ada pertanggung jawabannya. Ini berkaitan dengan Karang Taruna ya, peduli Karang Taruna. Ya. Kemudian yang kedua, Muding Ilmu Peduli Anak dan Remaja. Kita mempunyai kelas mendongeng ya, book battle, lomba mewarnai, penyuluhan narkoba. Bagaimana cara menciptakan masyarakat itu bisa sering-sering ke perpustakaan. Tidak hanya kita mendirikan selesai, kita istilahnya memberi umpan. Biar masyarakat, kemudian anak-anak itu bisa sering datang ke perpustakaan desa kami. Ini kita melaksanakan lomba mewarnai tingkat mewarnai dan mendongeng tingkat PAUD, TK, SD. Desa Ngeplak, karena desa Ngeplak itu dikelilingi 1 SMP, kemudian 4 SD, 4 TK dan 3 PAUD. Banyak sekali tempat pendidikan. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, salah satu bentuk sosialisasi kami, ya, selain kita terjun ke sekolah-sekolah baik SD, TK, maupun SMP untuk datang ke perpustakaan kami, kita mengadakan suatu kegiatan. Kemudian di Muding Ilmu Peduli UMKM, ya, ini adalah pameran produk UMKM Ngeplak, ya, dibaca, kemudian workshop pemasaran online. Salah satu reality show ya, benar-benar kejadian bahwasanya dari seorang ibu yang istilahnya ibu yang muat ambil prestasi dan sebagainya, kegiatannya hanya mengantar anaknya ya, main ke lapangan, dia setiap hari datang ke perpustakaan, dia membaca-baca, dia menyampaikan unek-unek, saya itu mau membuka usaha apa, gitu ya, dengan membaca buku-buku, baik keterampilan apapun yang ada di perpustakaan, menemukan buku, yaitu membuat telur asin. Sampai sekarang menjadi dia sudah berjalan sampai sekarang dan itu sudah menjadi unggulan desa kami, yaitu telur asin. Yaitu benar-benar dikelola berangkat dari membaca buku perpustakaan. Kemudian Muding Ilmu Peduli Teknologi, ya, pembangunan otomasi perpustakaan berbasis link, kemudian pembangunan media promosi ya, berbasis teknologi, Facebook, Instagram, YouTube, website, kemudian pembangunan perpustakaan digital, yaitu e-perpus tadi. Ini adalah launching kami, launching e-perpus. Ini baru Desember kemarin tahun 2021 lanjut. Kemudian ini studi banding desa, kami sering dikunjungi dari desa-desa lain, dari kecamatan lain maupun dari kabupaten lain. Terakhir dari desa-desa ke kecamatan Nukan Semarang, ya, itu melihat kegiatan sebenarnya perpustakaan kami, baik administrasi perpustakaan maupun administrasi desa. Sabtu atau Minggu menjadi tempat rekreasi para anak-anak yang khusus, ya, untuk ada lembaga pendidikan. Jadi kita ada MUU, ya, perjanjian. Anak-anak yang khusus itu hampir banyak, ya, 20, 25. Setiap Sabtu atau Minggu itu sore minta untuk sebagai tempat refreshing bagi anak-anak yang melaksanakan khusus, ya.
ini terjadi di beberapa lembaga pendidikan. Jadi tempat kami itu tidak hanya ada buku, tapi kami menyediakan mainan. Ya. Kalau pagi bisa dilihat anak-anak dari playgroup dan sebagainya itu bermain pusat ya. Nah, jadi menggambar, mewarnai, kita menyediakan sarana untuk mewarnai dan sebagainya. Jadi benar-benar kita membuat anak yang masuk di perpustakaan kami betah. Ya. Pendidikan perpustakaan itu kita sudah ikut berpartisipasi ya, mengurangi dampak anak-anak bermain HP ya. Jadi fasilitas di kami adalah free wifi ya. Jadi anak-anak dari kuliah, mahasiswa, SMP, SMA, SD, TK banyak yang bermain di tempat kami dan kami menyediakan layanan konsultasi untuk mengerjakan PR ya. Jadi anak-anak karena kami bermula pada waktu COVID-19 itu kan anak-anak belajar di rumah ya. Anak-anak belajar di rumah dan harus memakai HP. Kami menyediakan wifi, jadi anak-anak yang mengerjakan PR dan sebagainya. Dan ini kerjasama dengan Karang Taruna. Jadi ada konsentrasi layanan untuk mengerjakan tugas sekolah. Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara pada kegiatan hari ini, dan sebelum untuk ini materi bisa diunduh di sini ya Bu ya, Bapak Ibu, di presensi elektronik talkshow maupun materi sosialisasi, jadi bisa diunduh di sini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerapuhan dan kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti sosialisasi pada hari ini. Dan sampailah kita pada akhir kegiatan. Sebelumnya sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup kegiatan ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.